Nah, oke teman-teman. Sedikit ada kendala teknis ya tadi sehingga aku terlempar, tapi bersyukur bisa kembali lagi. Oke, selamat malam semuanya teman-teman. Kembali lagi di acara live Instagram Sabda Yud. Senang bisa berjumpa lagi dengan teman-teman di rumah ya. Kita sekali lagi mau diskusi, mau ngobrol, mau nongkrong lah ya di dalam Instagram ini ya. Dan tentunya dengan satu topik pembahasan yang menarik malam hari ini untuk kita diskusikan. Sebelum kita mendiskusikan tentang topiknya, tentang temanya, di sini sudah ber sudah ready nih teman-temanku berempat eh, dengan aku ya berempat. Iya, Nah, halo. oke. Iya, sekalian memperkenalkan diri Mbak, silakan. Oke, ya. Shalom, selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, aku Santi, tinggal di Solo dan saat ini aku terlibat di pelayanan Sabda. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Salomo, silakan. Halo, salam semuanya. Perkenalkan, namaku Salomo. Salomo Agung Adrianto Reminotapea, tak bisa dipanggil Salomo. Aku sekarang magang di Sabda. Mantap. Oke, Immanuela, silahkan juga. Oke, hai semuanya, salam. Perkenalkan, nama aku Putri Immanuela Simaremare, biasanya dipanggil Im. Saat ini kesibukan aku sebagai seorang mahasiswa di Universitas Negeri Padang. Salam kenal semuanya. Mantap. Salam kenal teman-teman. Itu ya perkenalan singkat dari teman-temanku yang akan juga menemani aku ngobrol sepanjang 1 jam ke depan kurang lebih. Nah, teman-teman, topik kita malam hari ini itu adalah love your neighbors atau tetangga ya. Kenapa? Karena ya kebanyakan kita kan menganggap tetangga itu adalah orang yang tinggal dekat rumah dan tentu mereka dengan latar belakang yang berbeda. Apalagi kalau kita tinggal di perumahan, biasanya rata-rata orang luar daerah semua tuh kalau di perumahan ya. Nah, tapi karena supaya sama-sama nyaman gitu, pastinya kita harus saling menghormati ya kan. Kita harus saling menjaga kerukunan, kenyamanan gitu kan, dan relasinya tentunya. Nah, sayangnya tapi memang nggak selalu begitu gitu kan. Ada kalanya kita anggap tetangga kita menjengkelkan dan segala macamnya. Nah, atau bahkan kita yang menjengkelkan dia gitu kan. Nah, kita mau cari solusinya nih supaya kita menemukan cara terbaik untuk mengasihi tetangga kita. Bagaimana cara mengasihi mereka meskipun kadang menjengkelkan. Nah, atau bikin kita berpikir tetangga masa gitu ya. Nah, let's go kita diskusikan malam hari ini. Tapi sebelumnya, sebelum kita berdiskusi ya, aku mau jelaskan sedikit tentang Sabda Youth. Siapa tahu teman-teman yang hadir malam hari ini baru pertama kali join dan baru pertama kali nonton Sabda Youth. Jadi Sabda Youth itu apa? Sabda Youth adalah acara ngobrol bareng live Instagram dari Yayasan Lembaga Sabda yang ngebahas atau mendiskusikan topik-topik yang relate dengan anak muda maupun yang jarang dibahas di kalangan anak muda, karena itu sesuai dengan visi kami, yaitu mempersiapkan anak-anak muda untuk menjalankan panggilan Allah bagi generasi. Makanya kami selalu angkat topik-topik yang seru, menarik, relate maupun yang jarang dibahas. Oke, untuk sekilas tentang Sabda Yud teman-teman. Oke, kita langsung saja mulai obrolan kita, tapi kita berdoa terlebih dahulu. Salomo boleh memimpin kita dalam doa? Baik, Mas. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, pada malam hari ini Tuhan kami bersyukur karena Tuhan telah mengumpulkan kami di live Sabda Youth ini, Tuhan. Berkatilah semua pembahasan yang akan kami bahas terkait tetangga, Tuhan. Berkatilah semua pembahasan ini supaya bisa kami gunakan menjadi pelajaran hidup buat kami selanjutnya, Tuhan. Berkatilah juga device yang kami gunakan, Tuhan. Berkatilah supaya device ini bisa berjalan lancar dan bisa kami gunakan sampai akhir acara ini, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Thank you ya. Oke. Nah, teman-teman, menurut KBBI gitu ya, definisi tetangga tuh adalah orang yang tempat tinggalnya berdekatan dengan kita. Tapi rasa-rasanya di era sekarang, di era teknologi, di era digital, definisi tetangga itu bisa lebih luas dibanding hanya orang yang di sebelah kita. Bisa jadi siapa saja ya kan, bahkan yang tidak tinggal di sekitar kita. Biasanya
kalau kita lagi bertemu dengan orang itu tetangga desaku, padahal berjauhan gitu, tapi tetangga. Atau kalau di anak rantau beda kota, tapi sama-sama di provinsi yang sama, oh ini tetanggaku gitu kan, itu juga termasuk. Nah, itu jadi lebih luas lagi gitu. Nah, tapi kalau menurut teman-teman sendiri sih, siapa sebenarnya tetangga kita, khususnya di era zaman sekarang ini? Silakan. Oke, kalau menurut aku nih, tetangga kita di zaman now ini, apalagi itu di era digital sekarang kan, kita ini berkomunikasi lewat sosial media, kita punya teman-teman online, dan itu aku anggap adalah sebagai tetangga aku. Mungkin kita bisa berjumpanya dari komentar-komentar yang mungkin kita punya pemikiran yang sama, dari itu kita komunikasi, dari awalnya tidak kenal menjadi kenal, itu tetangga kita. Selain itu juga orang yang tinggal di sebelah kita, teman rekan-rekan kerja kita, satu komunitas atau organisasi kita. Itu sih dari aku, Kak. Kalau dari aku ya, tetangga itu orang yang kita berbagi ruangan. Bisa itu tetangga dalam perumahan, bisa itu tetangga dalam ranah kerja, maupun tetangga dalam, kalau dari saya, kos. Karena kos itu kan dulu banyak sekali tetangga gitu, mahasiswa-mahasiswa. Nah itu sih yang aku anggap tetangga. Aku nambahin juga, menurut aku sih tetangga itu ini ya orang yang dekat gitu ya. Jadi bisa jadi apa namanya ya orang-orang di sekitar rumah. Terus kalau sekarang eranya juga era digital, terus juga sering WhatsAppan, sering chatting dengan teman-teman gitu di media sosial maupun yang lainnya. Itu aku pikir juga tetangga gitu ya. Jadi ada kedekatannya itu nggak cuman kalau di tetangga rumah itu dekatnya fisik gitu ya. Tapi kalau di era sekarang tuh bisa jadi kayak secara emosi juga deket gitu karena sering ngobrol, karena sering curhat gitu. Itu juga termasuk sih, termasuk kalau di tempat kerja pun juga itu tetangga meja sebelah. Ya itu bisa dikatakan kayak gitu. Ya, sepakat sih yang disampaikan teman-teman. Memang definisi tetangga tuh nggak lagi terbatas hanya soal lokasi yang berdekatan gitu, tetapi menggambarkan sebuah relasi juga begitu ya. Siapapun yang sifatnya relasional terhadap kita, ya bisa kita sebut tetangga gitu. Asalkan ya sama-sama mungkin ya sebagai fungsi gitu kan, tetangga tuh biasanya saling menolong, saling menegur, saling bertanya. Nah itu kalau menjalankan fungsi-fungsi tersebut, rasa-rasanya masih layak lah disebut tetangga, ya kan? Ya, nambahin juga ya. Biasanya sih gini ya, kalau dulu ortuku tuh sering bilang gini, tetangga itu tuh orang yang paling pertama gitu kalau dimintain tolong gitu. Jadi ya mau nggak mau kan kalau tetanggaan rumah kan ya walaupun kita punya saudara misalnya, tapi kan saudara kita itu kadang tempatnya jauh gitu ya. Dan kalau kita ngalamin sesuatu hal, itu pasti tetangga kita yang deket nih yang akan kita mintain tolong atau yang datang duluan gitu ya. Jadi aku pikir ya memang itu salah satu peran yang sangat berharga gitu ya dari seorang tetangga gitu ya. Belum lagi kalau misal kita bicara tentang era digital nih, kadang kita pun kalau sedang ngalamin sesuatu, oh iya aku akan sharing nih sama si A gitu, atau aku akan sharing sama temanku gitu. Jadi benar sih kata Re gitu ya, terkait relasi juga sih aku pikir itu penting. Tuh. Nah makanya kalau kita apa ya melihat alasan-alasan kenapa mereka disebut tetangga sih, bagiku ya karena alasan relasional itu. Karena ya apa kalau berdasarkan definisi atau pengertian tetangga itu kan kayaknya harus berdekatan gitu. Tapi karena alasan yang lain sehingga mereka bisa disebut tetangga. Bahkan mungkin pacar kita, bestie kita itu juga termasuk tetangga gitu ya. Nah, gimana menurut kalian? Ini ada satu pertanyaan yang menarik nih dari Bu Evi. Kenapa ya istilah tetangga? Kenapa ya istilahnya tetangga? Jadi penasaran. Nah, menurut kalian kenapa nih mereka diistilahkan tetangga? Atau karena sama-sama naik? Kalau Silakan. dari aku sih karena apa ya? Karena kos kan biasanya kalau kita naik lantai pasti satu tangga gitu. Jadi tetangga, satu tangga gitu. Jadi sama-sama melewati tangga yang sama. Itu sih yang aku dapat. Kenapa sebut tetangga?
Ya, aku nambahin. Aku pernah baca sih kenapa kok tetangga gitu ya. Karena ya tadi ibaratnya itu kalau kalau kita inget tangga gitu kan selalu deketan gitu ya. Nggak mungkin kalau kalau tangga itu jauhan bukan tangga kali ya namanya. Jadi ya maksudnya ini aja sih apa selintas aja sih kalau dengar kata tetangga gitu. Jadi ya mungkin salah satunya itu sih istilahnya karena memang deket gitu ya. Deketnya itu nggak cuma fisik tapi bisa jadi secara emosi pun juga deket gitu ya, secara hati juga deket, ngerti gitu, ada satu kepedulian juga di sana. Aku mau nambahin nih, kenapa sih disebut tetangga gitu? Karena kan tetangga ini kan artinya itu kan kita punya hubungan sosial, kontak seperti itu. Jadi bukan hanya karena kita dekat dengan jarak kita, tapi jika kita memiliki interaksi gitu, walaupun kita jarak jauh, kita punya hubungan gitu, itu bisa dinamakan tetangga. Itu sih dari aku. Ya aku jadi mikir aja teman-teman, maksudku tetangga yang kita bayangkan tetangga. Jadi mikir itu tadi sebetulnya salah satu fungsi tetangga adalah saling mendukung supaya terus naik gitu dan benar-benar bermanfaat. Betapa pentingnya tangga dalam sebuah kegiatan kita, dalam beberapa kegiatan kita ya. Tanpa tangga kesusahan naik gitu kan, dan cenderung kalau berbicara tangga kan untuk naik ya, meskipun memang fungsinya juga bisa untuk turun, tapi ya secara positif bagiku kenapa disebut tetangga ya tujuannya supaya bisa naik bareng-bareng lah gitu kan, supaya bisa saling mendukung termasuk di dalamnya, supaya saling support juga gitu ya, meskipun ya nggak semua tetangga seperti itu. Ya, idealnya ya karena saling itu kan berarti bersama-sama gitu ya, jadi hidup bersama gitu. Jadi ya sepikiran gitu ya, setujuan gitu, bisa saling melengkapi ya idealnya sih seperti itu ya. Tapi ya memang tidak semua seideal itu. Aku kepikiran tadi karena jawabannya Mas Re kita sama-sama naik kalau tetangga ya. Aku juga kepikiran kan kita manusia itu makhluk sosial. Jadi kalau kita hidup sendiri ya nggak mungkin kita bisa naik ke jenjang selanjutnya. Jadi itu sih menurutku kenapa sebutannya ada tangganya gitu. Karena ya kita supaya bisa hidup kalau kita hidup bersama maka kita bisa menaikkan reputasi kita, menaikkan jenjang kita gitu sebutannya. Itu sih Ya. kenapa ada tangganya di tetangga. Aku mau nambahin nih kan tadi Kak Salomo bilang kalau tetangga itu men-support kita untuk kita bisa naik bersama gitu. Nah di sini juga peran kita itu dalam bertetangga itu kita bisa saling tolong menolong. Jadi kita saling melengkapi apa yang kurang dari kita dan apa yang kurang dari tetangga kita bisa saling melengkapi. Itu sih makna tetangga dari aku. Ya. Oh, jadi tadi aku banyak ambil sih. Jadi banyak hal yang bisa kita kategorikan sebagai tetangga. Nah, aku mau sharing sedikit sih pengalamanku terkait tetangga itu. Kadangkala tetangga itu bisa menjadi hal yang baik maupun menjadi hal yang buruk. Nah, apakah itu aku aja yang terlalu negatif atau gimana? Jadi aku ingin tanya ke teman-teman, apakah kita selalu menyukai tetangga kita? Ya, aku ya. Kalau secara pribadi sih sebenarnya aku pengen gitu ya untuk selalu menyukai tetanggaku gitu ya, entah tetangga dekat rumah ataupun tetangga di medsos maupun di apalah gitu ya yang di era digital gitu. Ya, tapi ya mau nggak mau tetap kadang tuh ada yang kayak bikin jengkel gitu atau ya sesuatu yang mungkin kurang sesuai harapanku lah gitu ya. Ya ada sih gitu, tapi secara manusia kadang ya aku merasa ini gimana sih gitu atau ini orangnya maunya apa? Jadi kayak gitu. Jadi ya aku sendiri pengen bisa menyukai tapi juga kadang tuh asanya ya aku juga perlu bijaksana gitu ya untuk menyikapi tetanggaku yang mungkin suka bergosip atau tetanggaku yang mungkin sering mutar musik keras-keras gitu ya sampai mengganggu misalnya seperti itu. Ya itu sih kalau dari aku. Oke, aku nih.
Unik sekali ya, saya sangat tertarik. Apakah kita harus selalu menyukai tetangga kita? Nah, kalau dari pengalaman aku sendiri nih, aku kan sekarang itu adalah seorang mahasiswa. Jadi, aku itu tinggal di kosan yang tentunya punya banyak tetangga yang seumuran aku lah, kurang lebih seperti itu. Tapi, terkadang ada satu lain hal yang membuat kita kadang merasa jengkel, entah itu karena berisik atau bahkan mungkin kita dituduhkan sesuatu yang tidak kita buat itu sebenarnya sangat menjengkelkan gitu ya. Tapi kembali lagi ke aku, bagaimana bertetangga dengan baik itu dan aku itu harus mengambil sikap yang bijaksana. Bagaimana aku menyelesaikan semuanya, bagaimana aku berinteraksi dengan tetangga-tetanggaku lainnya. Seperti itu. Ya, aku jadi teringat dulu juga sempat ngekos gitu, ada tetangga yang memang berisik gitu. Tengah malam tuh sukanya mungkin karena saking asiknya dengan dunianya sehingga lupa kalau ada orang sebelah gitu. Jadi dia main game, asik sendiri, nggak mempedulikan dan buruknya dia pakai headset gitu sehingga nggak dengar suara-suara dari orang lain, tapi orang lain yang mendengar suaranya dan itu menjengkelkan terkadang. Tapi ya gimana ya, ya kayak yang teman-teman bilang tadi sih, itu bagian dari resiko bertetangga gitu. Apalagi orang lain yang sering sekali kita nggak bisa membatasi orang tersebut melakukan apa. Apalagi kalau dia lakukan di dalam kamarnya sendiri ya gimana gitu ya. Kalau di dalam kamarnya, kalau di dalam kamar kita bisa kontrol gitu. Atau di rumah kita gitu. Itu sih dariku. Kalau dari aku sih sama seperti Mas Rey sama Kak Immanuel. Karena apa ya? Aku juga pernah merasakan ngekos. Nah, selalu harapanku itu waktu ngekos, mudah-mudahan teman-temanku yang santai, teman-temanku yang tidak apa ya, tidak terlalu ribut, tidak terlalu banyak gerakan lah. Karena aku sendiri kan pokoknya ingin hidup tenang karena pokoknya kuliah yang banyak kerjaan, tapi kalau di rumah aku pokoknya ingin tenang gitu. Nah, tapi kan akhir kata kita hanya bisa terima aja karena ya kita tidak bisa milih siapa teman kos kita. Masa kita punya teman di kelas, ayo ngekos sama kita, kan nggak mungkin gitu. Jadi ya di akhir kata ya kita tidak bisa selalu menyukai tetangga kita, tapi itulah pilihan yang diberikan kepada kita. Itu sih yang aku dapat. Sudah di akhir kata berarti kita selesai ya. Gawat. Ya bercanda ya. Tapi aku menggarisbawahi satu kata tadi ya, si Salomo bilang kita nggak bisa pilih itu bagus sekali sih. Karena dalam bertetangga kita nggak bisa pilih dengan siapa kita hidup kecuali dalam rumah ya, dalam rumah kita, Pak. Kalau rumah tangga mungkin kita bisa pilih, kalau tetangga nih yang susah pilih gitu ya. Nah itu jadi bagian yang menarik. Dengan demikian balik lagi ke pertanyaan awal gitu, apakah kita selalu menyukai tetangga ya? Rasa-rasanya sepertinya harus menyukai tetangga karena nggak bisa pilih satu sisi itu dan sebisa mungkin juga tetap gimana ya, terbuka lah gitu. Kalau merasa tidak nyaman ya gimana menegurnya, gimana cara menyampaikannya, tetap seperti itu sih sehingga benar-benar tadi tetangga yang saling menolong itu sama-sama saling melengkapi juga dengan keterbukaan salah satunya. Ya. Ini sejalan juga ya dengan komentar dari teman-teman gitu ya. Ini dari Kak Evi Broto, dua-duanya yo bisa lah, hahaha itu ya. Itulah uniknya bertetangga. Seringkali kalau tetangga dalam makna apapun kita nggak bisa milih kan ya. Ini juga ada dari Nehemia Kris. Ya kadang ada tetangga yang ngeselin dan ada juga yang baik. Tapi menurutku itulah yang mewarnai kehidupan bertetangga dan berelasi. Positifnya gitu sih. Ya benar ya, maksudnya kita emang nggak bisa milih gitu ya. Jadi mau nggak mau ya, mau tetangga kita baik gitu ya, kayak ini Yusmarlan ya, tetangga rumahku suka kasih makanan loh. Ya, nggak cuma tetangga rumah ya, tetangga di mana? Di kantor, kantor sebelah gitu, kantor sebelah. Ya, jadi ya kita tetap nggak bisa milih gitu, tapi ya kita diingatkan untuk bersyukur karena sebenarnya setiap orang yang Tuhan kirimkan di hidup kita gitu ya, tetangga kita itu sebenarnya mereka juga punya peran penting gitu ya untuk membentuk kita juga gitu. Kita kan sekarang kalau diskusi ngomongin ini ya,
tetangga kita gitu, mungkin seperti apa. Tapi sebenarnya kita sendiri kan juga jadi tetangga bagi orang lain gitu. Apakah kita sendiri juga sudah berbuat baik gitu kepada mereka, atau kita juga justru punya peran juga ngeselin gitu ya buat tetangga kita gitu. Jadi ya sebenarnya sekarang kita pun punya dua posisi juga sekarang ini. Gitu. Ya, menarik sih. Ya. Oh iya, salam ya. Kalau dari aku sih karena ingin hidup tenang ya. Jadi ya sudah, kalau aku udah dapet tetangga seperti itu, ajak komunikasi aja. Mungkin harapanku kalau diajak komunikasi ya kita setidaknya bisa buat relasi, buat saling tahu lah. Oh, apakah kita sama-sama suka hobi yang sama? Kalau suka hobi yang sama, wih keren, ini bisa kita ajak jalan-jalan, bisa kita ajak main dan lain-lain gitu. Nah itu sih harapanku, kalau bertemu tetangga baru pasti kita harus ajak komunikasi supaya setidaknya saling mengetahui lah itu. Itu dari aku. Ya, aku jadi teringat gini sih, sekarang itu kan dunia itu sibuk banget gitu ya. Terus apalagi kalau era digital tuh ya semua orang udah sibuk lah dengan HP-nya masing-masing lah, dengan apalah gitu ya. Apalagi kalau kita misalnya ini di kota besar gitu ya, bahkan aku pikir malah hampir orang itu nggak mikir gitu ya punya tetangga apa enggak gitu ya, karena udah kayak individualis sekali gitu. Kalau kita pergi ke kota besar terus kita masuk ke satu perumahan gitu ya misalnya, itu iya bener gitu ya, rumahnya dempet-dempet gitu, tapi bisa jadi mereka nggak kenal gitu ya, bahkan 2-3 orang di sebelah kanan atau kirinya itu nggak ngerti itu tuh rumah ditempatin siapa gitu, bahkan nggak ngerti gitu. Jadi memang di satu sisi ya tetangga itu penting gitu, tapi sekarang yang kadang memprihatinkan orang jadi nggak ngerti gitu tetangganya mereka sekarang itu siapa gitu. Itu sih tadi sempat terlintas saja. Betul. Emanuela tadi, silakan. Oke, aku juga sama ya dengan Kak Santi. Kan aku juga tinggal kayak di perumahan gitu kan, di Pekanbaru. Dan di sana itu mereka itu hidupnya itu sangat individualisme. Jadi kadang antara satu dengan yang lain itu kadang bisa nggak kenal. Karena mungkin mereka sibuk sehariannya, kegiatan dari pagi, pulangnya sore, nggak sempat berkomunikasi sama tetangga. Tapi kan ada saat-saatnya nih kita keluar dan mungkin berpapasan. Nah, jadi disitulah kesempatan kita untuk berkomunikasi. Dan juga seperti yang dikatakan oleh Kak Rey, kita nggak bisa milih siapa yang harus jadi tetangga kita. Kalau kita nggak bisa milih itu, ya otomatis kita harus menerimanya. Menerima dengan segala yang ada. Mungkin semua yang ada di sekitar kita itu memiliki tujuannya masing-masing untuk kebaikan diri kita. Ya, menarik sih. Mungkin kita bisa lebih perdalam ya. Kalau kita mungkin menemukan orang-orang atau tetangga-tetangga yang menjengkelkan gitu, atau yang membuat kita resah atau semacamnya gitu ya. Nah, itu gimana kalian mengatasinya gitu? Karena ini terkadang menjadi tantangan tersendiri. Kalau kita tegur nanti dia tersinggung, kalau mungkin kita biarkan kita yang tersinggung karena kita terus merasa terganggu atau semacamnya. Nah, kalau dari kalian mengatasi tetangga-tetangga yang semacam ini, apa yang kalian lakukan? Siapa mau jawab duluan? Oh, Immanuel, silakan. Oke, aku punya pengalaman kan di kos. Jadi mungkin ada satu hal yang membuat salah paham, yang membuat aku menjadi tertuduh seperti itu kan. Jadi untuk mengatasi hal ini, emang lebih baiknya itu kita bicara langsung dengan orang yang bersangkutan. Kalau orang-orang bilang itu seperti di TikTok lah gitu ya. Tapi kita ini juga harus bijaksana. Kita harus bijaksana dalam menentukan kapan sih waktu yang tepat. Kita juga harus memperhatikan bagaimana keadaan orang tersebut. Lagi enak gak untuk diajak bicara sama kita gitu. Dan walaupun saat itu kondisinya itu sangat tegang seperti itu, yang penuh amarah gitu. Namanya juga jengkel ya kan. Namanya penuh kemarahan gitu. Ya di sini ya peran kita ya untuk bisa menyelesaikan semuanya itu dengan menyelesaikan semua ketegangan-ketegangan itu. Bagaimana kita bertutur kata yang lembut. Bukan kita berkata-kata seolah-olah kita mencari pembelaan untuk diri kita sendiri. Tapi kita dengar dulu nih, apa point of view dari mereka. Setelah itu kita diskusi sama-sama dan semuanya itu bisa clear sebenarnya kalau kita bicarain baik-baik. Ya, silakan. Kalau dari aku sih, kalau terjadi hal tersebut ya yang pas
yang paling pertama aku lakukan ya komunikasi. Karena kita itu tidak tahu berapa lama kita akan tinggal di daerah tersebut. Kalau aku ceritanya di kos tersebut, ya yang pasti kalau kita mulai tinggal di kos dengan permusuhan antara tetangga, wah itu nggak seru itu kayaknya tempat tinggal kos. Kita berpapasan tiba-tiba ngeliat gini, apa kau gitu? Wah nggak seru sih, nggak seru. Jangan seperti itu sih. Jadi yang pasti kalau mengalami ketegangan atau apa ya terjadi permusuhan ya kita selesaikan dengan komunikasi. Jangan sampai ke jenjang berantem. Wah itu udah agak seru itu tempat tinggalnya. Langsung pindah sih itu dari aku. Wah, Itu dari aku. Ya, aku nambahin dikit. Aku juga tinggal di perumahan gitu ya. Tetanggaku ada beraneka ragam, punya banyak latar belakang. Terus mereka juga ya usianya ini ya macam-macam gitu ya. Ada yang udah dewasa, terus juga masih banyak yang muda gitu juga banyak gitu. Ya kalau memang ada ketegangan, ya aku setuju sih dengan adanya komunikasi gitu ya. Tapi kadang memang kalau sudah suasana sudah agak sulit gitu, memang komunikasi jadi kurang apa ya, kurang mudah gitu ya untuk dilakukan gitu. Tapi ya tetap aja dicoba gitu dengan menyapa gitu. Kalau misal tidak pedulikan ya nggak apa-apa gitu. Kita kan melakukannya juga dengan tulus gitu ya. Tetap aja disapa. Nanti lama-lama bisa komunikasi. Tapi yang jelas punya motivasi yang baik juga gitu untuk tidak mementingkan kepentingan sendiri gitu. Tetapi gimana caranya supaya bisa itu tadi ya bisa saling membangun gitu ya. Karena kan tetangga gitu. Gimana bisa saling itu tadi itu diusahakan supaya ya dari sisi kita juga akan baik, dari sisi tetangga juga jadi bisa dinikmati. Ya betul sih, sepakat loh, apalagi dengan kata-kata egois tadi ya. Karena memang sering kali yang menjadi sebuah problem atau yang membuat kita sulit mengasihi orang lain, khususnya tetangga kita, karena kita memikirkan diri kita sendiri. Tidak peduli dan apapun yang terjadi udah terserahmu lah. Terus bahkan kalau mungkin kita mendapatkan hal yang tidak menyenangkan dari tetangga kita karena kita egois itu tadi, akhirnya kita balas dendam, kita melakukan hal yang sama juga. Kalau tetangga ribut, saya harus lebih ribut. Kira nggak selesai ya tuh kan, justru sehingga tidak teratasi lah konflik tersebut. Itu sih menarik. Ini ada satu pertanyaan nih teman-teman sebelum kita lanjut ya. Dari Atiyah, gimana kalau udah komunikasi tapi dia masih ngeselin? Boleh nggak kita ajak berantem aja? Waduh. Berantem bukan solusi yang baik ya. Karena bagaimanapun kan harus tetap komunikasi yang terbaik ya. Tapi yang disampaikan Immanuel tadi ya, harus get open ketika komunikasi itu supaya hasilnya juga baik. Karena terkadang kita salah momen sehingga tidak menghasilkan sesuatu yang baik. Mungkinnya lagi jelek atau masalah di hidupnya lagi numpuk banget gitu. Dan ketambahan kita lagi dengan obrolan yang seperti itu atau teguran yang semacam itu, jadi tambah berat lagi. Gimana menurut teman-teman? Ya, sih nambah juga gitu ya. Kadang memang respon orang lain itu tidak selalu sesuai harapan kita gitu. Kita tuh punya niat yang baik gitu ya untuk bisa menyapa atau komunikasi dengannya gitu. Tapi ya jangan mengharapkan responnya itu sama lah gitu ya yang kita harapkan. Kalau memang tetap ngeselin ya selama kita memang motivasinya baik ya lakukan yang baik gitu ya. Itu bagian yang harus kita kerjakan gitu. Karena jangan sampai kalau kita melakukan sesuatu yang baik terus orang lain meresponnya masih ngeselin terus kita jadi berantem. Nah itu sama aja kita dengannya gitu, memang nggak punya niat baik gitu ya. Jadi tetap usahakan dan lakukan yang baik. Nice. Jadi Immanuel mau tanya? Sebenarnya sama sih dengan Kak Santi ya. Karena berantem itu kan bukan sebuah solusi dalam satu permasalahan gitu. Jadi walaupun kita masih mendapatkan perlakuan yang kurang baik, yang kurang sesuai keinginan kita lakukan aja apa yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang penting motivasi dari kita itu mau memberi yang terbaik itu. Nggak peduli dengan apa yang dilakukan orang lain, kan kita nggak harus selalu mendapatkan feedback yang baik. Kalau mau tadi juga sufak foto. Kalau dari aku sih kalau udah sampai apa ya jenjang berantem itu sudah
susah sih. Karena kalau kita berantem, ya akan selesai masalahnya. Nanti ketemu lagi, akan pasti ada keinginan berantem lagi. Jadi percuma, berantemnya akan terus-menerus dan kalian yang sendiri yang merugikan. Bisa sakit badannya, sampai bisa rumah sakit dan lain-lain. Jadi inilah kalau berantem lebih baik selesaikan komunikasi, cari momen penting, atau kalau tidak ya seperti tadi, motivasi kita untuk memperbaiki hubungan itu ada. Jangan kita sudahlah aku coba aja ngomong. Harus ada motivasi supaya bisa. Itu sih dari aku. Teman-teman, ini ada juga satu pertanyaan. Mungkin kita bisa diskusikan nanti menjelang akhir, karena ini pembicara tentang actionnya gitu kan. Jadi kita keep dulu pertanyaan dari Bro Vian ini, teman kita, tapi nanti pasti kita akan diskusikan. Oke. Nah, supaya di akhir, karena akhir tuh fokusnya memang seputar tentang action nih. Oke, silakan. Oke, lanjut ya. Tadi kan ya kita ada ngobrol-ngobrol tuh, harus suka enggak selalu sama tetangga. Nah, mau gimana pun kan kita itu harus tetap mengasihi tetangga kita, walaupun itu enggak mudah untuk kita lakukan. Karena Alkitab itu dan Tuhan Yesus itu sendiri justru mengajarkan kita untuk mengasihi sesama, terlebih lagi mengasihi musuh, walaupun tetangga kita itu sebenarnya bukan musuh kita. Dan yang Tuhan mau itu adalah love your neighbor. Itu yang Tuhan mau. Bagaimana teman-teman, setuju nggak dengan pernyataan ini? Ya, aku duluan ya, nanti teman-teman bisa tambahin. Tentu aku sangat sepakat dengan love your neighbors. Lain dari ajaran kita, ajaran Kristen memang ajaran tentang kasih, tapi pada dasarnya ya kita harus mengasihi semua orang gitu kan. Siapapun dan bagaimanapun bentuk rupanya gitu kan. Dan balik lagi, sekalipun kita dikecewakan, kita merasa orang itu menjengkelkan, tapi kasih harus menjadi dasar sih dalam kita berrelasi. Daud sendiri berulang kali, sudah banyak sekali membahas tentang kasih relasional, bahkan kasih dalam ucapan, kasih dalam perkataan juga sudah kami bahas. Artinya memang kasih ini memiliki urgensi, termasuk dalam konteks bertetangga, ya harusnya saling mengasihi. Nah, meskipun lagi-lagi itu sebuah proses kan, bukan suatu yang gampang untuk dipraktikkan. Kalau diucapkan pasti gampang. Kita mau ngasih tetanggaku gampang gitu, tapi dipraktikkan memang susah. Ya, tapi kita kiranya dapat belajar, apalagi berapa kali kita sudah sharing kan, kita senggol-senggol sedikit bagaimana kita idealnya gitu kan. Jadi ya harusnya sih aku sangat sepakat dengan Pak Wier. Gimana, Pak? Kalau dari aku sih, memang agak sulit ya mengasihi seseorang yang tetangga yang kita tidak sukai gitu. Karena kadang-kala ya perasaan kita tuh tidak mau. Aku nggak mau ngomong sama dia, aku nggak mau komunikasi sama dia. Tapi kita punya pilihan. Kita terus tidak menyukai orang tersebut, atau kita mulai mengasihi, mulai berkomunikasi. Karena yang aku rasakan, yang aku alami itu waktu aku biarin aja orang itu berisik-berisik, aku tidak ngomong dengan dia, males gitu. Tapi setelah aku coba komunikasi dengan dia sekali gitu, aku rasanya oh iya ya, kok pikiranku dengan dia searah, hobiku sama dengan dia gitu, sama-sama suka main game gitu. Oh ya sudah, aku rasa kita bisa berteman ini, dan akhirnya kita pun berteman ya. Baru aku ceritakan lah, dulu itu aku nggak suka sama kamu berisik-berisik gitu. Tiba-tiba dia, oh iya Kar, sorry. Akhirnya kami mulai mencapai kesepakatan untuk tidak berisik sama-sama waktu malam gitu. Ya akhirnya tidak ada masalah. Mungkin itu yang aku rasakan. Kita kalau selalu tidak menyukai seseorang, maka gak akan maju-maju hubungan kita. Kita harus mulai mengasihi, mulai berkomunikasi. Itu sih, kayak love your neighbor itu sangat penting. Betul.
Aku sangat setuju gitu ya untuk love your neighbors gitu, karena mau nggak mau ya kita sebagai orang percaya pun sebenarnya sudah diberi kasih gitu ya oleh Allah gitu. Jadi Tuhan sendiri sudah mengasihi kita, masa kita tidak mau gitu mengasihi sesama kita gitu ya, tetangga kita gitu. Padahal kita saja sebenarnya tidak layak gitu ya untuk menerima kasih Tuhan karena kita udah banyak salah, udah banyak dosa, sudah banyak pelanggaran gitu. Tetapi ya karena anugerah Allah gitu ya, Tuhan tuh mau gitu loh untuk memberi kita kasih-Nya yang besar gitu. Nah, aku pikir sih ketika kita sulit mengasihi tetangga, kita kan harus gitu ya, pakai banyak alasan gitu untuk gak mengasihi. Tapi lagi-lagi kita mesti ingat gitu, kita sendiri pun sebenarnya nggak layak gitu untuk dikasihi. Nah, jadi itu menjadi satu dorongan kuat untuk sebenarnya kalau kita mengasihi tetangga kita itu sebenarnya dengan kasihnya Tuhan gitu. Karena kita punya kasih, kasih kita sendiri nggak ada gitu. Jadi ya kita dikasihi Tuhan dan itu yang kita salurkan kepada sesama kita. Betul. Ya, aku setuju banget dengan Kak Hanti, Kak Salomo, ya kan. Kalau kita itu harus mengasihi tetangga kita. Aku dulu jadi ingat ya, dulu waktu aku masih kecil itu pernah jadi dari mamaku. Kalau aku lagi berantem nih sama adik aku, karena dulu kan masih kecil gitu. Jangan sampai kita ini membalas apa yang udah dibuat orang lain gitu. Mamaku ngajar gitu, kita tuh harus saling mengasihi. Begitu juga kalau misalnya nih kita hidup bertetangga tapi kita tidak akur, bagaimana perasaan kita? Sebenarnya kalau kita tidak akur sama tetangga kita itu kita merasa sangat sepi lah kehidupan kita. Karena sebenarnya bertetangga itu sangat indah. Dan sebagaimana juga Tuhan Yesus itu telah mengasihi kita terlebih dahulu dan kita juga harus mengasihi sesama kita. Jadi kalau aku itu satu saat ada tinggu dalam hatiku itu males lah gitu. Mereka tuh sangat ngeselin lah gitu. Tapi aku ingat kembali, gimana kalau misalnya aku melakukan kesalahan dan Tuhan itu berpikir hal yang terkusi itu kepadaku. Jadi itu juga yang aku praktekkan dalam kehidupanku dan bagaimana aku berbuat dengan tetangga-tetanggaku. Ya aku ya teman-teman, aku jadi teringat cerita zaman Yosua ketika pengintai sedang menguasai Yeriko. Ada satu perempuan yang disebut perempuan sundal saat itu, si Rahab, yang menolong itu dua pengintainya. Jadi terlepas dari makna cerita itu, tapi aku melihat dari sisi tetangganya. Bagaimanapun kan mereka dalam tanda petik tetangga ya. Sehingga meskipun banyak orang yang memburu para pengintai ini, tapi si Rahab dengan tulus menolong gitu. Dan itu yang harusnya memang dilakukan kita sebagai tetangga tuh mau menolong, apalagi yang memang sedang kesusahan kan. Itu yang jadi utama sih. Dan masih banyak lagi sebetulnya contoh-contoh hal kitab yang memang sangat mengasihi. Orang Samaria juga termasuk kan, yang menganggap orang lain sebagai tetangga yang kita bisa definisikan sebagai tetangga juga. Jadi Alkitab sudah banyak memberikan contoh yang baik kepada kita untuk benar-benar mengasihi. Yes. Mungkin kalian tahu tokoh-tokoh yang lain yang bisa kita teladani. Immanuel, ya. Kalau dari aku itu aku jadi teringat dari kisah Yesus dan kuda-kudaranya. Sebenarnya ini kalau misalnya kita jadi YouTube itu belum tentu ya bisa menerima kelakuan saudara-saudaranya. Dia yang udah sangat dikucilkan, dia yang pernah dimasukin dalam sumur, bahkan dijual ke tanah Mesir itu. Dan pada akhirnya Yesus ini diberkati Tuhan, jadi menjadi raja. Jadi waktu itu kan ada sebuah bencana peristiwa kelaparan. Dan pada akhirnya saudara-saudaranya menyakiti dia tadi itu datang gitu untuk meminta bantuan seperti itu ke negeri kemana si Yusuf ini telah memberita. Dan yang aku pelajari dari sikap Yusuf ini, dia itu tetap mau mengasihi saudara-saudaranya. Dia mengasihi bukan karena keadaan mereka itu baik-baik saja, bahkan saat dia sudah diperlakukan dengan tidak baik pun dia tetap mau mengasihi seperti itu. Dan juga dia itu mau mengampuni saudara-saudaranya. Jadi kalau menurut aku dengan kita mengampuni itu bukan berarti tanda kita lemah, tapi mengampuni itu tanda kita mengasihi. Nice. Oke. Kalau dari aku sih tokoh Alkitab
cerita di Alkitab yang aku benar-benar make sense aku kan. Tapi benar-benar terhubung dengan aku itu cerita orang Samaria. Nah, itu kan ada apa ya? Jadi ceritanya itu dimulai saat ahli Taurat bertanya kepada Tuhan Yesus, pokoknya gimana untuk mendapatkan hidup yang kekal ya. Kan Tuhan Yesus menjawab di hukum Taurat itu, kasihilah sesamamu. Nah, Tuhan Yesus memberi cerita, memberi perumpamaan. Ada seorang dari Yerusalem ke Yeriko turun, diserang oleh penyamun-penyamun, dirampok dan dipukul. Nah, ada 3 orang yang melewatinya. Yang pertama itu imam. Imam itu hanya melewatinya saja. Yang kedua ada orang Lewi. Orang Lewi tersebut juga melewatinya saja. Orang ketiga, orang Samaria. Nah, orang Samaria itu langsung tergerak hatinya untuk membantunya, menyembuhkannya, memberikan pertolongan pertama lah. Baru membawanya ke penginapan, supaya di penginapan tersebut diobati. Nah, yang aku dapatin itu sih, kita sebagai orang yang hidup di di area yang penuh dengan keragaman, tetangga-tetangga yang beragam, kita harus saling mengasihi, saling membantu setiap orang tanpa melihat latar belakang atau pengalaman kita dengan dia. Karena Tuhan sendiri sudah sudah memberitahu kita untuk kasihlah sesamamu itu tidak ada targetnya. Orang ini saja, orang B saja gitu, tapi semua orang. Jadi yang ku dapatkan itu ya membantu semua orang, tidak melihat latar belakang dan menolong dengan penuh kasih tanpa mendapatkan tanpa berpikir imbalan lah. Itu yang ku dapat. Ya, aku ingat yang ada Sal gitu ya, Amsal 7 ayat 10 gitu di sana kan. Sorry agak putus. Mungkin kalau mau boleh lepas headsetnya, gak apa-apa kayaknya. Harusnya sih normal ya. Dari HP-nya dilepas aja. Gak mengganggu suara Mbak Santi. Oke. Sudah lebih ini bikin nih. Harus sih. Sepertinya. Oke. Ya, ingat di Amsal 27 ayat 10. Ya, lebih baik yang daripada yang jauh gitu. Jadi orang sempat baca juga artikel terkait ini gitu ya, berhubungan baik dengan orang Australia yang tinggal berdekatan itu memang sangat penting gitu ya. Bahkan pada zaman dahulu gitu ketika Raja Salomo kuasa gitu. Meski hubungan keluarga itu sangat penting, tetapi ternyata tetangga, peran teman itu juga sangat penting gitu dalam hal kesukaran gitu. Jadi ya kita perlu kita harus mengasihi gitu, karena mau tidak mau juga selain Tuhan memerintahkan, toh juga terikat yang besar juga di dalam hidup kita. Itu yang aku lakukan. Jadi kalau aku ingat dari sharing teman-teman, ya kasih itu berarti kan harus ada tindakan gitu ya. Jadi kalau misalnya kasih itu nggak ada tindakan ya sia-sia gitu ya. Jadi ya apa gitu buktinya gitu kalau orang ngasih aku gitu. Jadi sekarang kita akan akan ambil aksi apa gitu ya supaya kita itu bisa mengasihi tetangga kita gitu. Ya kalau misal kita mau mikirin aksi yang besar, belum tentu juga gitu ya kan bisa kita lakukan gitu. Jadi bisa jadi ini hal yang kecil dulu atau ya ringan, artinya sederhana gitu yang bisa kita lakukan gitu ya. Kita mulai dari sana supaya bisa jalan gitu. Jadi teman-teman punya ide apa gitu supaya kita itu bisa benar-benar mewujudkan di mana kita itu bisa mengasihi tetangga kita. Kalau dari aku ya, untuk menunjukkan kasih kepada tetangga kita ya, pertama yang paling mudah itu ya menyapa dan bersenyum saat kita berpapasan. Kalau kita yang aku rasakan ya, kalau orang berpapasan dengan kita, halo pagi, pasti kayak adalah aku notice gitu, kayak esa ini. Tapi kalau teknik pada terhadap lewat aja kayak ini serius sekali kamu orang ini ada masalah gitu. Itu sih yang paling awal itu yang paling kecil ya yang harus menurutku lakukan itu ya. Kalau melihat bersapa, kalau bisa bermuka bis bilang itu
kita mau bentar aja, tuh. Oh mau kuliah, tuh. Oh ya, hati, tuh. Pasti kalau kayak gitu, pasti nih kayak, oh, aku bisa ngomong dengan dia. Padahal ya omongan kita dia makin seru, makin panjang dan itu gimana? Terus menurutku komunikasi paling kecil dan paling berguna. Kalau dari aku, action yang bisa kita lakukan itu selain tegur sapa itu kita juga bisa menolong. Karena kan mungkin kalau misalnya aku nih, tangga kos aku, mungkin ibu kos aku, bahkan teman-teman di kuliah atau dimanapun yang butuh pertolongan itu kita harus mau menolong mereka. Dan juga kita itu jangan pelit-pelit lah gitu, jangan pelit untuk mau berkorban untuk mereka seperti itu kalau dari aku. Dan satu lagi itu kita tuh nggak boleh milih kasih. Ya kalau misalnya tangga A ini ribut nih berisik, sementara tangga B ini sama kayak aku, kita nggak boleh pilih kasih. Kita harus tetap sama-sama saling mengasihi, bukan karena perbuatan atau perlakuan mereka yang menjadikan kita jadi membuat perlakuan yang berbeda. Itu tidak boleh. Jadi kita tidak boleh pilih-pilih kasih. Betul, sepakat yang disampaikan teman-teman, mulai sapa, terus pilih kasih, dan termasuk berkorban tadi ya, itu jadi bagian yang terpenting. Dan bagiku juga berkaca sih, dalam artian kaca apa yang sudah kita lakukan untuk tetangga. Karena firman Tuhan juga mengatakan kan, apapun yang kamu ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Jadi ya, lebih baik menjadi teladan atau memberikan contoh kepada mereka apa yang kita harapkan orang lain itu lakukan kepada kita, dibanding kita menuntut orang lain melakukan itu tanpa kita melakukannya sendiri. Jadi ya, bagiku menjadi atau action dari love your neighbors adalah berkaca dan menjadi teladan. Itu sih. Ya, aku ini juga ya memberi pertolongan gitu. Jadi kalau memang tetangga kita mengalami kesulitan ya segera ditolong gitu ya. Jadi kasih itu kan spontan gitu ya. Jadi ya tolong dengan tulus gitu ya. Gak usah dipikir-pikir dia pernah ngapain aja ya sama aku gitu. Gak pernah ngapain yang buruk ya ditolong, enggak ya. Jadi beneran kita tulus. Termasuk juga mengisi itu kan juga bisa dengan kan ya. Pada itu butuh banyak kata kita. Tapi bisa jadi mereka itu pengen mengungkap sesuatu, jadi kita bisa menyediakan telinga kita gitu ya untuk mendengar ya, bisa punya waktu buat nyata gitu. Tidak sefokus itu. Oke, sejujurnya agak-agak begitu dengar sih, karena putus-putus. Atau aku ada ya yang putus-putus ya. Kayaknya semua sih ya. Dia agak-agak putus-putus, nggak tahu kenapa, agak macet-macet di gitu-gitu doang ya. Tapi it's okay, semoga segera normal ya harapannya sih. Karena menjelang akhir juga masa ya ada kendala mau berakhir. Nah ini berkaitan dengan tadi ya, berkaitan dengan action tadi, pertanyaan dari Vian. Punya teman yang tetangganya tuh non-Kristen. Dia merasa diasingkan oleh tetangganya. Tetangganya juga susah diajak interaksi. Nah gimana menurut teman-teman sarannya? Kalau aku sih menganggapnya ya bagian dari resiko ya, apalagi kalau punya tetangga yang semacam itu. Tapi kalau kita sudah memutuskan tinggal di situ, kita memang mau tinggal di situ, ya harus tetap berinteraksi sih. Karena percayalah ada perubahan next time-nya. Nah, aku sering lihat YouTube ya, aku enggak punya sih, tapi pernah dengar cerita dari tokoh publik gitu, entertain. Dia memang seberang non-Kristen, tapi karena satu kos dengan yang Kristen, dia yang tadinya radikal, tapi justru akhirnya paling toleran sih. Jadi karena niat baik dan terus melakukan hal-hal yang baik, meskipun mendapat penolakan banyak juga. Nah itu sih, jadi janganlah berbuat baik pada orang-orang yang memang mungkin mengasingkan kita atau yang susah untuk kita ajak. Gitu, dari teman-teman. Kalau mau tadi
Apa mau duluan? Ya. Mau dari aku sih ya, kalau kita sudah merasa terasingkan kalau masalah sendiri gembian ya yang aku sih belum pernah mengalami dia. Maaf kalau agak miss. Kalau kita sudah merasa terasingkan, kita yang harus menjadi orang yang pertama kali engagement orang-orang yang ada di atas bukit. Itu kita mesti kayak ajak, atau biasanya kalau di rumahku lagu tuh kan kebanyakan mayoritas rumahku tuh kan orang Hindu. Jadi biasanya ada acara hari raya Natal itu kami kasih apa bingkisan, kasih ikan makanan kepada tetangga, karena itu bisa membuat relasi, karena artinya ini ibu di keluarga ini kita makanan baru jangan kasih makanan aja, tapi aja ngomong gitu ya, anak kebernya gua hari ini dan sakit bukan sedikit. Nah, dengan itu semua engagement kita bisa merasa ini tetangga baru kita baik gitu. Mungkin aja mau dan mulai merasa tidak terasingkan lagi. Kalau sudah terasingkan agak susah. Tapi kalau benar-benar mau ya kita harus memulai engagement. Itu dari aku. Oke. Nah, sebelum move ke Immanuela, sepertinya semakin parah. Ya, jadi boleh kembali dipasang headsetnya dulu gitu ya. Headsetnya Salomo tadi boleh coba dipasang kembali. Siapa tahu normal kembali ya, karena di awal tadi normal terus tiba-tiba error. Sekarang sampai kuda pas yo 4 menit macet di mungkin better lah ya. Oke. Nah, silakan Immanuela. Oke, sebenarnya ini relate ya sama aku. Aku ini kan sebagai pendatang gitu kan, kota Padang ini, dan aku ini bisa dibilang sebagai minoritas. Jadi ada kadang kala waktunya itu aku ini merasa kayak merasa minder lah karena beda sendiri gitu. Tapi yang aku buka itu adalah komunikasi. Jadi kita itu harus mau berani memulai duluan gitu. Jadi kan misalnya orang mengira kita dari tampilan kita atau segala macam, ya ini orangnya sulit untuk bicara gitu kan. Tapi mereka itu bilang gitu karena mereka belum pernah berkomunikasi dengan kita. Jadi kita harus bisa memulai komunikasi. Di waktu celah-celah tertentu pun kita juga harus pandai nih mengambil celah-celah tertentu. Jadi dengan kita berkomunikasi, orang itu juga merasa dipedulikan. Dan kita bisa mengenal orang lain, dan orang lain juga bisa mengenal kita. Dan kami pun sini jadi berkesan gitu. Yang menolong aku ini kan di sini sedikit gitu yang Kristen gitu. Mereka yang berbeda dengan aku, justru mereka yang menolong aku. Dan itu sih aku yang sangat syukur puji Tuhan. Ya, indikasi dia. Kalau saban dari aku sih, ya itu tadi ya, menyapa entah bisa ya itu diberi karena aku doakan kita juga sangat penting, karena usaha kita juga pertolongan Tuhan itu juga sama-sama akan kayak bekerja sama gitu. Tuhan juga akan ikut campur tangan juga di sana gitu. Jadi jangan lupa untuk mendoakan mereka gitu. Doakan supaya mereka tidak hanya mungkin akan merespon baik kita atau gimana, tetapi lebih mendoakan supaya mereka juga mengenal kasih Tuhan. Sama seperti kita mengenal kasih Tuhan. Menurut saya itu yang penting gitu ya. Ketika mereka bisa mengenal kasih Tuhan, mereka juga akan jauh-jauh lebih untuk bisa merasakan betapa Tuhan kita itu juga sangat baik dan ternyata juga mengasihi mereka juga. Ya betul, setuju sih. Karena sering sekali kalau kita berdoa tuh yang kita doakan kalau nggak keluarga, saudara jauh, terus cuman sebatas teman-teman kita, tapi tetangga kita lupakan. Gitu. Jadi ini saran yang baik sekali, apalagi kalau tetangga kita orang seberang maupun. Jadi ya itu nice. Oke, teman-teman, waktu kita terus berjalan dan sangat-sangat tidak terasa. Tiba-tiba udah jam 8, kurang 3 menit lagi ya, teman-teman.
Artinya waktunya kita untuk berpisah, pamit undur diri ya teman-teman, karena memang kita ngobrol selama 1 jam dan sangat banyak insight baru yang aku dapatkan. Bersyukur untuk hal itu. Kita masih akan jumpa minggu depan ya. Di kita akan lanjut di minggu depan. Nah, tapi sebelum kita berpisah dari kalian masing-masing, boleh berikan closing statement dong, untuk sanggup kita lah, bekal teman-teman di rumah ya, yang mungkin baru hadir sehingga kita bisa tetap nangkep lah apa maksud dan tujuan dari topik kita malam hari ini. Nah, kita mulai terlebih dahulu dari Salomo, terus Emanuela, terus aku, Mbak Santi terakhir. Silakan. Oke, closing statement dari aku ya. Ya, yang aku harapkan ya kita dapatkan pada malam hari ini ya, gimana caranya untuk berkomunikasi dengan tetangga, memulai engagement dengan tetangga. Karena kalau engagement kita salah, maka mungkin ke depannya ya hubungan kita susah dibangun. Jadi itu sih yang aku harap, supaya kita bisa saling berkomunikasi, saling membantu lah. Kalau mereka memerlukan bantuan, saling membantu supaya ke depannya relasi makin bagus. Oke, kalau closing statement dari aku, kita itu harus wajib mengasihi kita, karena itu yang Tuhan mau dari kehidupan kita. Ya, kalaupun ada beberapa yang tidak mengenakan, ya kita harus mengambil bijaksanaan lah sendiri, tentunya dengan hikmat dari Tuhan. Kita harus lebih peduli, harus lebih peka, dan kita harus terlebih dahulu mengasihi. Intinya kita itu dapat menjadi teladan di tengah-tengah di mana kita berada. Mantap. Oke, dari ketentuan tetangga itu bisa siapa saja. Oleh sebab itu, kita harus siap dengan segala tingkah laku, pikiran, dan perkataan tetangga kita. Dan yang paling penting adalah kita harus mengasihi tetangga kita dengan kasih Tuhan tentunya, bukan dengan kasih kita. Karena kasih kita tuh kondisional banget. Dan mari kita ambil langkah mulai dari diri kita, jadi teladan kita. Itu dari teman-teman, dari Mas Santi silakan. Ya, tetangga kita Tuhan sudah mengasihi kita. Amin. Kita yakini dengan iman kata-kata Mbak Santi pasti bagus. Maaf banget Mbak Santi, agak putus-putus ya. Sorry ya teman-teman, agak terkendala di akhir karena banyak problem audio. Tapi it's okay, minggu depan kita masih jumpa lagi ya. Minggu depan masih di akhir bulan ini, bulan Maret ya. Kita minggu depan mengangkat topik Be Firm in God Love. Nah, itu dia. Oke, kiranya teman-teman yang sama juga bisa hadir kembali minggu depan, dan semakin menginfokan juga kalau di sini ada satu acara yang asik, seru banget untuk kita ngobrol, discuss santai gitu tentunya, dan nongkrong ya. Nah, untuk mendapatkan yang banyak dari diskusi kita. Oke, thank you banyak sekali lagi Mbak Santi, Salomo, dan Emanuela. Thank you sudah menemani aku ngobrol malam hari ini. Dan teman-teman di rumah, thank you banyak yang sudah ikut berdiskusi, ikut nimbrung, ikut nonton juga masuk, dan sudah memberikan komentarnya, pertanyaan maupun pernyataannya. Thank you banyak. Sampai jumpa lagi minggu depan. Kita tutup seluruh rangkaian acara kita dengan doa. Emanuela boleh berdoa? Oke, baik. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur buat kesempatan waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh sharing, brainstorming mengenai Tuhan, bagaimana kami harus mengasihi tetangga kami. Kami bersyukur buat perbedaan yang ada, yang Tuhan berikan. Biar lewat itu semuanya Tuhan, kami boleh lebih lagi belajar mengasihi, sebagaimana Tuhan telah mengasihi kami. Biarlah ya Bapa, kami juga dapat menerapkan ini dalam keseharian kami, dalam segala aktivitas kami, terlebih Tuhan, kehidupan kami ini dapat senantiasa menjadi teladan sebagaimana Kristus Tuhan menjadi teladan bagi kehidupan kami. Kami tutup diskusi kami ini. Kami bersyukur kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Thank you banyak teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Thank you. Bye-bye. God bless. Salam ya. Forget. Terima kasih.